Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku doain semoga teman-teman tetap semangat, tetap bisa berpositif thinking terhadap segala hal. Walaupun pasti di masa-masa kondisi seperti ini kita sedikit sulit untuk menyesuaikan diri, sedikit sulit untuk menyesuaikan segala aktivitas karena kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun harus tetap optimis bahwa kita yakin bisa melawan masa-masa pandemik yang tentunya sampai saat ini mungkin belum berakhir. Oke teman-teman, di video sebelumnya aku sudah bahas tentang masalah rencana pengembangan usaha. Tentunya ini tidak akan lepas dari kaitannya dengan pengolahan makanan khas daerah yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, video kali ini aku akan bahas tentang media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tentunya pasti ada yang bertanya, kapan sih kita harus melakukan promosi dan apa tujuannya, apa fungsinya dari promosi itu sendiri terhadap produk yang sudah kita hasilkan. Di sini aku akan jelaskan beberapa peta konsep dalam media promosi produk usaha makanan khas daerah. Ada pengertian dasar atau konsep dasar dari promosi itu sendiri, ada tujuan, ada fungsi, ada jenis promosi itu apa saja, dan juga ada bauran promosi dan juga bauran pemasaran, serta tahapan-tahapan dari promosi itu sendiri. Nah, pada dasarnya, setelah kita merancang perencanaan bisnis, menentukan alur kegiatan produksi, penjadwalan produksi, dan juga proses dari produksi itu sendiri sampai ke packing, dan juga produk itu siap untuk didistribusikan ke konsumen. Nah, di mana disitulah letak kita harus melakukan promosi. Jadi sebelum produk itu sampai di tangan konsumen atau dipasarkan, kita harus sudah mulai punya rancangan-rancangan untuk melakukan tahapan-tahapan promosi, di mana promosi itu merupakan bagian dari strategi pemasaran dan juga bagian dari rencana pengembangan usaha yang sudah aku bahas di video sebelumnya, di mana promosi juga tujuannya untuk memberikan informasi dan mempengaruhi target pasar atau segmentasi pasar yang akan kita tuju. Diharapkan dengan adanya promosi-promosi ini, produk kita bisa dikenal, terus juga kita bisa menciptakan brand image. Brand image itu citra merek ya, terhadap produk yang kita hasilkan. Kan memang pada dasarnya ketika kita sebelum melakukan produksi, sebelum kita merancang kegiatan bisnis itu, kita sudah melakukan riset pasar terlebih dahulu. Jadi kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang dimau oleh pasar, sehingga ketika ibaratkan kita meluncurkan produk-produk yang sudah kita siapkan, sudah kita kemas sedemikian rupa, diharapkan itu sudah bisa diterima. Karena itu yang mereka butuhkan ya, karena kita sudah melakukan riset pasar terlebih dahulu. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan beberapa pengertian atau konsep dasar dari promosi itu sendiri menurut para ahli. Salah satunya menurut Sista Ningrum, bahwa promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, mungkin beda lagi dengan pendapatnya Gito Sudarmo, bahwa Gito Sudarmo mendefinisikan promosi itu suatu kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka. Dan kemudian mereka menjadi senang sehingga membeli produk tersebut. Pada dasarnya, bahwa promosi itu tidak hanya komunikasi antar perusahaan dengan konsumen ya, tetapi promosi itu lebih dikerucutkan bahwa sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan
jual beli jasa ataupun barang, dan itu pun disesuaikan dengan keinginan mereka itu sendiri. Oke, jadi mungkin saja ada konsumen yang dia hanya membeli karena tertarik dengan promosi-promosi yang sudah kita lakukan, tetapi pada dasarnya dia tidak membutuhkan produk yang sebenarnya yang dia beli atau produk dari kita itu sendiri. Hanya mungkin ketertarikan dia terhadap cara kita mempromosikan barang, cara kita mempromosikan jasa yang akan kita berikan terhadap konsumen, makanya dia tertarik untuk membeli produk dari kita. Nah, di sini ada beberapa tujuan dan juga fungsi dari promosi produk, diantaranya yaitu kita melihat dari sisi pengertian juga di awal bahwa promosi itu tujuannya untuk menyebarkan informasi tentang produk kepada target pasar, terus juga untuk mendapatkan kenaikan penjualan. Jadi dengan adanya promosi kita tuh ditujukan bisa menaikkan rating penjualan kita ya. Terus selain itu juga untuk mendapatkan new customer, jadi pelanggan-pelanggan baru, dan juga menjaga pelanggan yang sudah setia. Artinya ketika ibaratkan dengan promosi yang tadi di awal aku bilang bahwa bisa saja konsumen baru itu hanya tertarik dengan cara kita mempromosikan barang ataupun jasa. Sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan produk yang dia beli dari kita itu sendiri, tapi karena dia tertarik makanya dia beli. Nah, yang selanjutnya dengan adanya promosi itu bisa menciptakan brand image. Artinya kita menciptakan merek dagang kita sehingga bisa melekat di mindset si konsumen. Jadi ketika ibaratkan melihat produk tersebut di outlet ataupun mungkin ada yang kita simpan di warung, ataupun mungkin ada yang di kedai, ataupun mungkin ada yang di swalayan, atau mungkin di supermarket, dengan secara otomatis si konsumen itu sudah terset dengan sendirinya di mindsetnya, oh iya, saya ingat produk ini dengan promosinya, cara promosinya seperti ini gitu. Nah, selain untuk menciptakan brand image itu sendiri, dengan adanya promosi itu diharapkan bisa menjaga kestabilan penjual ketika terjadinya kelesuan pasar. Seperti sekarang ya, di masa pandemik ini, tentunya para pengusaha-pengusaha itu harus sudah mempersiapkan cara apa sih yang akan saya tempuh gitu untuk terus untuk terus menaikkan rating penjualan dengan kelesuan ekonomi. Dengan pasca pandemik ini tentunya semua sektor kena ya, terutama sektor pemasaran, sektor ekonomi, kesehatan apalagi, dan lain sebagainya. Jadi di sini juga pengusaha harus memutar otak bagaimana cara atau metode apa saja yang akan dilakukan untuk menaikkan atau menjaga kestabilan dari ketika terjadinya kelesuan pasar. Nah, di sini ada beberapa jenis promosi. Ada promosi periklanan, ada promosi penjualan tatap muka atau disebut juga dengan istilah personal selling, ada juga penjualan dengan promosi publicity. Nah, kalau misalkan untuk promosi periklanan didefinisikan seperti jenis promosi atau iklan yang berbentuknya non-pribadi, misalkan kayak di media, kayak di televisi, di radio, di internet, pokoknya kalau promosi periklan itu kaitannya dengan media sosial, seperti itu. Sehingga konsumen itu ketika sekarang kan konsumen sudah milenial ya, apalagi anak-anak muda, banyak pengusaha-pengusaha muda, justru mereka itu membidiknya untuk promosi itu lebih cenderung ke menggunakan media sosial gitu, ketimbang mungkin menggunakan jenis promosi dengan personal selling atau dengan menggunakan tatap muka. Jadi mereka meramu sedemikian mungkin, membuka konsep sedemikian rupa, semenarik mungkin, sehingga yang tadi saya sebutkan bahwa yang namanya konsumen itu kan dia tertarik dengan, bisa saja dia tidak membutuhkan produk itu, tapi dia tertarik dengan cara pengemasan promosinya. Jadi mau tidak mau dia langsung membeli, atau mungkin dia minat untuk membelinya, atau hanya mengorek informasi apa sih produknya gitu. Dan sebenarnya misalkan produk makanan, pasti dia mencoba untuk beli dulu satu, dicoba, ketika memang tes rasanya sesuai, baru dengan
kita sebenarnya tidak meminta dia untuk mempromosikan, tapi dengan secara otomatis dia sendiri membantu kita untuk mempromosikan produk kita. Coba deh beli makanan dari toko ini, ada produk baru, misalkan ada burger rendang misalkan, karena kita kaitannya dengan olahan makanan khas daerah ya. Coba dengan produknya burger rendang, aku udah nyoba loh, rasanya seperti ini. Nah itu kan dari mulut ke mulut, artinya sebenarnya dia tidak membutuhkan produk kita, tetapi ketika dia tertarik awalnya dari cara mempromosikan kita, dia mencoba membeli dan menurut dia rasanya juga sesuai dengan yang dia inginkan atau sesuai dengan selera dia, secara otomatis dia akan berusaha atau dia akan mempublikasikan dengan sendirinya tentang produk kita gitu. Itu pun kan sebuah income, sebuah tujuan promosi dari kita itu memang tersampaikan gitu. Artinya ada grafik tersendiri ketika ibaratkan kita tidak meminta dia untuk membantu promosi produk kita, tapi dengan secara otomatis mengalir dengan begitu. Artinya kita juga perlu menjaga konsumen yang seperti itu, karena dia diakui atau tidak, dia sudah mulai sedikit loyal terhadap produk kita. Nah, yang kedua yaitu penjualan tatap muka atau personal selling. Kalau untuk penjualan tatap muka ataupun personal selling itu sendiri, biasanya cara yang digunakan oleh para penjual itu dengan mempengaruhi konsumen agar membeli, dalam artian kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara mendatangi ke tempat konsumen. Misalkan kalau untuk contoh personal selling ini kayak penjualan rokok, biasanya kan ada SPG yang membawa satu produk rokok, contohnya Gudang Garam gitu kan, atau Star Mill gitu, dibawa oleh SPG-nya, oleh sales promotion girl-nya, ditawarkan misalkan dalam pembelian satu slop itu dapat bonus apa, dan dia sebutkan bla 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 gitu kan, reward-nya yang kita terima misalkan, atau misal kita mau menjadi agennya, nanti dijelaskan syaratnya ini, terus nanti apa yang akan kita peroleh ketika menjadi agen dari rokok Gudang Garam ataupun The Star Mill itu sendiri. Jadi kalau personal selling itu langsung tatap muka dengan konsumennya. Nah, kalau yang ketiga yaitu jenis promosi dengan menggunakan promosi publicity, yaitu jenis promosi non-personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan membahas informasi ataupun berita tentang produk yang akan dijual. Biasanya jenis promosi publicity ini dilakukan dengan wawancara yang begitu populer di media massa tentunya. Contohnya ketika salah satu produk otomotif, misalkan Honda membuat acara event antar negara di ASEAN gitu, ataupun mungkin di internasional. Lalu acara tersebut diliput oleh berbagai media, misalkan televisi, oleh radio, atau bahkan mungkin media sosial kayak Instagram, Twitter sekarang ya, yang memang media sosial itu yang lagi tren untuk masa sekarang, yang banyak sekali penggunanya. Jadi dia mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan dengan mengemas sedemikian rupa cara promosinya agar menaikkan rating penjualannya gitu. Karena tentunya promosi itu sendiri tidak hanya untuk menaikkan rating penjualan dari produk kita, tetapi satu di antaranya yaitu kita menekan sedemikian rupa agar pesaing yang menjadi kompetitor atau pesaing kita itu tidak grow, dia tidak berkembang gitu. Walaupun mungkin ketika ibaratkan kita melihat ke pasar, kalau kita mau meneliti ke pasar, barangkali pesaing kita atau kompetitor kita justru mempunyai solusi-solusi ketika memang kita melakukan promosi ini, oh dia sudah punya solusi ini gitu. Artinya kita juga ketika ibaratkan bertujuan untuk menekan pertumbuhan atau laju perkembangan si kompetitor, kita pun harus melakukan riset gitu. Barangkali yang sesuai prediksi kita dengan promosi ini kita bisa menekan. Tapi ternyata pada dasarnya itu tidak menekan gitu. Justru mungkin si kompetitor kita itu sudah punya cara-cara jitu untuk menekan juga perkembangan laju produk dari kita. Oke teman-teman, itu pembahasan tentang media promosi. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas tentang
bagaimana sih bauran promosinya ataupun bauran pramasalannya, dan tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lakukan dalam melakukan promosi dari produk pengolahan makanan khas daerah ataupun produk-produk yang lainnya. Semoga materi yang aku sampaikan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah semua yang akan memulai usaha atau bahkan sudah memulai usaha tetapi membutuhkan informasi-informasi kaitannya dengan promosi ataupun kaitannya dengan materi-materi yang lain. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share jika teman-teman suka dengan video aku. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.